Jadi saya ulangi, English tenses, bentuk waktu di dalam bahasa Inggris adalah salah satu hal yang terpenting di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Materi ini akan memberikan pengertian dan cara mudah dalam menggunakan simple tenses, bentuk waktu yang sederhana di dalam bahasa Inggris. Di sini ada yang sudah tahu ada berapa tenses di dalam bahasa Inggris? Ada yang pernah belajar? Ada berapa kira-kira tenses, bentuk-bentuk waktu di dalam bahasa Inggris yang pernah kalian dapat when you are in a high school or when you are in junior high school or something? Jadi ada, oke, ada 3, ada jawab 3, ada 4, dan segala macam. Sebenarnya di dalam bahasa Inggris itu ada, kalau kita klasifikasikan secara spesifik, sebenarnya ada banyak bentuk waktu dalam bahasa Inggris. Tapi untuk simpelnya yang akan saya berikan hari ini, yang akan kita bahas bersama-sama hari ini, saya akan memberikan 3 saja bentuk waktu di dalam bahasa Inggris yang menjadi dasar dalam pembentukan tenses lainnya di dalam bahasa Inggris. Ya, oke. Dengan diberikannya materi ini diharapkan mahasiswa mampu mengetahui, memahami, serta mampu menerapkan penggunaan tenses dalam konteks kehidupan sehari-hari, terutama di dalam proses perkuliahan. Ya, jadi maksudnya materi tenses itu diberikan ini. Ya. Oke, yang pertama adalah simple present tense. Simple present tense digunakan untuk menjelaskan hobi. Ya, that's the first thing. It explains hobbies, ya. Jadi menjelaskan hobi, rutinitas atau routines, fakta umum atau general facts, dan memberikan instruksi atau petunjuk, instruction dan petunjuk. Dalam simple present tense ada 2 jenis kalimat yang disebut verbal sentence dan nominal sentence, ya. Jadi hampir sama tata bahasanya dengan bahasa Indonesia. Di bahasa Inggris juga kita mengenal yang namanya kalimat verbal dan kalimat nominal, ya. Maksudnya ini kalimat verbal dan nominal itu adalah kalimat verbal adalah kalimat yang di dalamnya dia menggunakan kata kerja. Sedangkan kalau nominal di dalamnya sama sekali tidak menggunakan kata kerja, bisa menggunakan kata sifat, kata keterangan, dan lain sebagainya. Oke. Sesuai namanya, verbal sentence adalah kalimat yang mengandung verb atau kata kerja. Sedangkan nominal sentence adalah kalimat yang mengandung be. Ya, be itu di dalam bahasa Inggris. Ada yang masih ingat to be di dalam bahasa Inggris apa-apa saja? Ada yang tahu di dalam bahasa Inggris to be di dalam bahasa Inggris? Ada yang bisa sebutkan? Ada am, ada is, ada are. Itu yang disebut dengan to be di dalam bahasa Inggris, ya. Oke. Jadi rumusnya seperti ini kalau kita menggunakan verbal sentence. Ada subjek, ada verb atau kata kerja, kemudian ada objeknya. Ya. Ada subjek, kemudian untuk nominal sentence ada subjek, kemudian to be, dan complement atau pelengkap. Ya, jadi seperti itu rumus atau formula untuk simple present tense. Kita akan lihat contoh-contohnya. Oke, seperti ini simple present tense. Oke, can you see this? Kalian bisa lihat ini? Jelas tidak? Is it clear in your smartphone? Jelas. Oke. Jelas, sir. Di sini adalah contoh, ada beberapa contoh untuk kalimat yang menggunakan tenses atau bentuk waktu simple present. Di sini ada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Kalimat
Afirmatif itu adalah kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Ya. Contohnya di sini, I have a dream. Ada yang bisa terjemahkan I have a dream itu artinya apa? Saya memiliki mimpi. Oke, saya memiliki mimpi. Mimpi kamu apa? Menjadi orang sukses. Oke, menjadi orang sukses. Menjadi menteri kesehatan. Oke, untuk kalimat negatifnya dari I have a dream itu I do not have a dream. Di sini kita bisa lihat perbedaan mendasarnya. Di sini dia tidak menggunakan do not tadi. Sedangkan kalau untuk kalimat negatif di dalam simple present tense, dia sudah menggunakan I do not have a dream. Kemudian untuk interrogatifnya, do I have a dream? Apakah saya memiliki mimpi? Seperti itu. Oke. Yang selanjutnya, he likes chocolate. Dia suka coklat. Untuk kalimat negatifnya, he does not like chocolate. Untuk interrogatifnya, does he like chocolate? Jadi untuk subjek I, you, Dewi itu dia menggunakan do. Sedangkan kalau he, she, it itu dia menggunakan does. Untuk simple present tense. Ya. Lanjut. Oke, ada beberapa catatan. Untuk subjek jamak seperti I, you, they, dan we ini, atau mudahnya disingkat Ayu Dewi, ya. Jadi di dalam bahasa Inggris itu untuk mudah menggunakan subjek itu, Ayu Dewi itu ya ini, I, you, they, we. Ya. Ayu Dewi itu dia menggunakan kata kerja verb one atau kata kerja yang tidak mengalami perubahan sama sekali. Sedangkan untuk subjek tunggal seperti he, she, it itu dia menggunakan kata kerja atau verb dan ditambahkan s atau es di akhiran kata kerjanya. Jadi penambahan s atau es di situ bukan supaya kata kerjanya itu menjadi dingin, bukan. Tapi penambahan s dan es di situ digunakan untuk menandakan bahwa subjeknya itu subjek tunggal. Ya. Kemudian untuk subjek jamak I, you, they, we pada negatif sentence ditambahkan kata kerja bantu do not. Ya. Ditambahkan kata kerja bantu do not. Sedangkan untuk subjek he, she, it menggunakan does not atau do not. Does not atau doesn't. Tapi kalau do not disingkat don't, ya. Oke. Sampai di sini bisa ditangkap maksudnya? Atau sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan tanyakan saja kalau ada yang mungkin kalian belum mengerti sampai di sini. Sebelum kita lanjut, is there anyone who would like to ask about this topic before we continue? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, nanti saya yang bertanya. Coba saya bertanya sama Andini dulu. Andini. Yes, sir. Simple present tense tadi itu apa? Ya. Simple present tense tadi itu apa? Present tense. Karena ada tadi di bagian pertama.
Ini saya yakin kalian sudah dapatkan di adalah jenis tense yang digunakan untuk berbicara mengenai tindakan tindakan, bisa juga hobi atau atau peristiwa. Oke, general facts, fakta-fakta yang umum. Oke. Ini ada beberapa yang bilang, mohon maaf, saya tidak bisa lihat materinya. Ini yang tidak bisa dilihat ya? Bisa share. Bisa kan? Mungkin yang lainnya ini Bisa. sinyalnya yang kurang bagus ya. Rahmatia dan Muhammad Zulkarnain Lestaluhu, mungkin sinyalnya ini kurang maksimal. Oke, kita lanjut ya. Oke, untuk interrogative sentence atau yes no question, kalimat diawali dengan auxiliary do atau does, ya. Jadi untuk kalimat pertanyaan tensi simple present tense itu diawali dengan do atau does. Dan kalimat bisa ditambahkan dengan keterangan waktu seperti always, every, twice a week, 3 times a month, atau keterangan-keterangan waktu lainnya yang menunjukkan rutinitas atau routines. Jadi itu untuk simple present tense ya. Jadi simple present tense ini dia tenses yang lumayan mudah dan menjadi basic atau dasar juga untuk pembentukan tenses lainnya. Ya. Oke. Sedangkan untuk nominal sentence dari simple present tense itu seperti ini bentuknya. Jadi dia tidak menggunakan kata kerja sama sekali. Dia bisa menggunakan adjektif atau kata sifat. Dia juga bisa menggunakan kata benda. Di sini kebetulan dia menggunakan kata sifat dan kata benda. Contoh yang pertama, you are tall. Tall itu apa? Tall itu apa? Ada yang tahu artinya tall? T-A-L-L? Tinggi, Sir. Oke, tinggi. Masa yang lain ini ada berapa orang? Kalian ada berapa orang di sini? Ada 52. Masa yang tahu tall itu cuma satu orang? Kemudian you are not tall untuk kalimat negatifnya. Sedangkan untuk bertanya, are you tall? Oke. Contoh yang kedua, she is a florist. Negatifnya, she is not a florist. Sedangkan untuk interrogatifnya, is she a florist? Jadi kalian bisa lihat di sini perbedaannya. Jadi these sentences do not use any verbs at all. Ya, jadi dia tidak menggunakan kata kerja sama sekali. Oke, catatan untuk simple I, to be yang digunakan itu adalah am. Ya, I am. Untuk subjek you, they, we itu to be yang digunakan adalah are. Ya. Kemudian yang selanjutnya, bentar saya balas dulu.
Oke, saya lanjut ya. Sedangkan untuk kalimat untuk subjek he, she, it yang menggunakan be, is, ya. Jadi saya ulangi, untuk I itu dia menggunakan am, you, they, we dia menggunakan are, sedangkan untuk he, she, it dia menggunakan is. Contohnya I am a nurse, kemudian you are nurse, kemudian he is nurse. Kalian tahu kan nurse itu apa? Nurse. Kalian tahu nurse itu apa? Perawat, sir. Oke, perawat. Masa nurse saja tidak tahu sih. Oke, selanjutnya. Untuk kalimat negatif ditambahkan be dan not. Ya. Is not, are not, am not. Sedangkan untuk interrogative sentence or yes no question itu diawali dengan be. Dan kalimat bisa ditambah dengan keterangan waktu seperti always, every, twice a week, 3 times a month, atau keterangan-keterangan waktu lainnya yang menunjukkan routines atau rutinitas. Oke, lanjut. Oke, kita masuk di tenses yang kedua, yaitu simple past tense. Ya. Masih di dalam keluarga simple. Simple past tense ini tidak jauh berbeda dengan present dari segi rumus. Ada verbal dan ada nominal. Bedanya verb atau kata kerja yang digunakan di dalam simple past tense ini adalah verb to atau kata kerja bentuk Kedua. Oke, kedua. Begitu pula untuk to be-nya pada nominal sentence yang digunakan adalah to be untuk simple past. Ya. Oke. Untuk rumusnya di sini ada verbal dan ada nominal. Untuk subjek, untuk verbal sentence-nya itu subjek plus verb to plus object. Kemudian untuk nominal sentence itu adalah subjek, kemudian to be, dan complement atau kata keterangan. Oke, kalian bisa lihat contohnya di sini. Ya, ini adalah contoh. Untuk kalimat positif, di sini ada contohnya. They ate fried rice. Ya, they ate fried rice. Kemudian untuk negatifnya, they did not eat fried rice. Untuk interrogatifnya, did they eat fried rice? Di sini perbedaannya, kalian bisa lihat di sini perbedaannya. Nasi goreng kayaknya. Untuk kalimat positifnya, dia menggunakan di sini ate. Ya, ate. Ate itu apa? Ate itu apa? Makan, sir, makan. Oke, makan. Makan. Tetapi untuk kalimat negatifnya di sini dia berubah kembali menjadi eat. Dan interrogatifnya dia berubah kembali menjadi eat. Mengapa? Alasannya karena untuk kalimat negatif dan interrogatif itu dia sudah menggunakan did di sini. Jadi kalau sudah menggunakan did, maka kata kerjanya itu akan kembali ke verb one. I repeat, jika dia sudah menggunakan did, so the verb will transform back into verb one. Jadi kata kerjanya itu akan kembali ke bentuk pertama lagi. Contoh yang kedua, we lived in Surabaya. Nah, kemudian we did not live in Surabaya. Untuk kalimat negatifnya dan interrogatifnya, did we live in Surabaya? Oke, jadi seperti itu. Next.
Oke. Untuk negative sentence ditambahkan kata kerja bantu did not atau disingkat didn't. Dan verb kembali menjadi verb one. Oke. Tadi saya sudah jelaskan ya. Kalau di dalam kalimat itu sudah ada didn't, berarti verbnya itu kembali ke base form atau verb one. Kata kerja bentuk pertama kembali. Untuk interrogative sentence, yes, no question, kalimat diawali dengan auxiliary, did. Dan verb kembali menjadi verb one. Verb to memiliki dua bentuk, yaitu regular dan irregular verb. Ya. Regular verb itu apa, Nurlela? Regular verb itu apa, Nurlela? Iya, Sir. Regular verb itu apa? Ini, regular verb itu apa? Kamu sih ketawa-ketawa sama temanmu yang di samping tadi. Jadinya tidak fokus menjelaskan. Tidak fokus mendengarkan materi. Nama teman kamu yang di samping itu siapa? Kartika, Pak. Oke, Kartika. Kartika, regular verb itu apa? Kata tidak beraturan. Kata kerja yang beraturan. Sedangkan kalau irregular verb itu adalah kata kerja yang tidak beraturan. Makanya pay attention to the topic ya. Perhatikan baik-baik materinya. Jangan ketawa-ketawa sendiri, tidak jelas, kalian nanti disangka gangguan jiwa loh. Oke. Catatan yang terakhir adalah kalimat bisa ditambahkan dengan keterangan waktu seperti yesterday. Yesterday itu apa? Kemarin. Oke, kemarin. Kemudian ada titik-titik ago, last, bla bla bla, in bla bla bla, on bla bla bla, dan kata-kata kata keterangan waktu yang lainnya yang menunjukkan simple past tense. Ya. Oke. Untuk nominal sentence dari simple past tense itu seperti ini. Jadi dia tidak menggunakan tidak menggunakan kata kerja. Tapi dia menggunakan di sini contohnya ada noun dan adjective. Kalimat ini menggunakan kata benda dan kata sifat. Oke, contoh Lily was a teacher. Ya. Lily was a teacher. Kalimat negatifnya Lily was not a teacher. Dan kalimat interrogatifnya was Lily a teacher. Jadi perhatikan di sini dia menggunakan was, ya. Dia menggunakan was. Kalian lihat di sini dia menggunakan was. Kemudian untuk kalimat negatifnya dia menggunakan was not. Untuk interrogatifnya dia masih menggunakan was. Karena ini subjeknya singular atau cuma satu. Untuk nominal sentence yang kedua, Moza and Robert were angry. Ya. Karena mereka ada dua di sini subjeknya, makanya mereka menggunakan were. Jadi kalau subjeknya cuma satu itu dia gunakan was. Tapi kalau lebih dari satu, dia menggunakan were. Untuk negatifnya, Moza and Robert were not angry. Oke. Were Moza and Robert angry? Oke, jadi sudah jelas. Ya. Oke. Untuk simple past tense ada beberapa catatan.
Untuk subjek you, they, we yang digunakan adalah where. Ingat where. Sedangkan untuk he, I, he, she, it yang digunakan adalah was. Untuk negative sentence ada be sama not, ya was not atau were not. Untuk interrogative sentence diawali dengan was atau were dan bisa diikuti oleh kata keterangan waktu, ya. Atau adverb of time. Oke, simple tenses yang selanjutnya yang akan kita bahas, ini yang terakhir ya. Tenses yang selanjutnya adalah simple future tense. Future itu apa? Masa depan, Sir. Oke, masa depan. Masa depan kamu siapa? Oke, jadi simple future tense itu adalah kalimat yang dia membahas waktu yang akan datang atau masa depan. Benar tadi yang dikatakan oleh Yosina. Dengan simple future ini, kita bisa mengungkapkan apa saja yang ingin kita lakukan di hari esok. Ya. Jadi besok itu di dalam bahasa Inggris tidak terbatas bahwa misalkan hari ini Jumat, besoknya hari Sabtu. It's not that restricted ya. Itu tidak terbatas cuma seperti itu saja. Tapi besok itu di dalam bahasa Inggris, future itu bisa berarti besok, 2 hari lagi, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau cewek kalian atau cowok kalian suka mem-PHP kalian bahwa besok, berarti dia cewek atau cowok yang mukanya itu simple future tense. Oke, sudah jelas ya kegunaan tenses yang satu ini. Meski masuk dalam keluarga simple, nyatanya feature ini paling beda dari kedua saudaranya, yaitu simple present tense tadi yang kita sudah jelaskan dan simple past. Karena dia tidak terbagi menjadi verbal dan nominal sentence. Ya. Jadi untuk simple future tense ini tidak ada kalimat verbal dan tidak ada pembagian antara verbal dan nominal. Semuanya verbal. Nah, ini contohnya. Rara will go to school tomorrow. You can see that this sentence use will. Ya. Dia menggunakan will. Kemudian yang selanjutnya, Rara will not go to school tomorrow. Ya. Ada will not. Kemudian will Rara go to school tomorrow? Oke, will-nya di depan. Kemudian Mr. Duncan and his wife will fly to London next week. Kemudian Mr. Duncan and his wife won't fly to London next week. Will Mr. Duncan and his wife fly to London next week? Jadi di dalam contoh kalimat ini kalian bisa melihat bahwa simple future tense itu sebenarnya dia simple. Mengapa saya katakan simple? Because this sentence will not change the verb at all. Jadi untuk sentence ini tidak ada perubahan sama sekali di dalam kata kerja yang digunakan. Yang pertama kan dia menggunakan go, masih tetap go saja sampai terakhir. Kemudian fly, masih fly sampai di interrogatif. Yang menjadi pembeda di sini kalau will not itu kita singkat menjadi won't, W-O-N-T. Jadi bukan willen, will not itu disingkat won't. Ya. Oke. Untuk negative sentence will not itu disingkat won't, ya.
Bisa dilihat ya. Kalimat bisa ditambahkan keterangan waktu seperti tomorrow, next week, next month, etc. yang dia menunjukkan masa yang akan datang. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke latihan soal. Is there any one of you who would like to ask something, or do you have something in your mind to say? Oke, kalau begitu saya yang akan bertanya. Kita langsung ke latihan soal ya. Saya nanti akan tunjuk-tunjuk saja siapa yang akan saya berikan kesempatan untuk menjawab soal. Oke, sudah bisa dilihat? Sudah, Sir. Oke, jadi opsinya di sini cuma A dan B saja. Saya akan tunjuk. Andini. Kalau saya tunjuk, sebut namanya langsung mic-nya di-on-kan dan kameranya juga di-on-kan ya. Saya tidak mau ada mahasiswa di sini yang mengikuti kuliah saya, kameranya sengaja di-off-kan padahal dia ada buat lain. I will not accept that. Ya. There is no excuses. Jadi tidak ada alasan. You have to turn on your cameras and your microphone when I ask you something. Ya. Andini, rumah Lili, mana orangnya ini? Saya, Sir. Oke, Andini, nomor 1. Dimas said that he blah 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 to hometown the following day. Jadi ini pertanyaan yang berasal dari tenses yang barusan tadi kita pelajari. Nah, di sini sudah jelas ada kata Dimas. Dimas itu pasangannya was atau were? Andini. Was. Salah. Sudah betul. Iya. Iya, was. Dimas itu dia kan he. He, she, it itu dia pasangannya was. Sedangkan I, you, they, we itu dia pasangannya were. Okay? Ya. Jadi di sini jawabannya B. Oke. Nomor 2. Dewi Starla. Siapa ini Dewi Starla? Dewi Starla. Mana kamu Dewi Starla? Ini nama lengkap kah atau nama panggung? Nama panggil, Pak. Oke. Mana orangnya? Saya, Pak. Oke. Dewi Starla. Dewi Starla, kamera kamu di-on-kan. Nama lengkap kamu siapa Dewi Starla? Dewi Fazria, Pak. Oke, Starlanya itu dari mana? Oke, nomor 2. A atau B? Apa? Nomor 2 A atau B? Pungsol sendapali apa? Hilang. Ini nah.
Iya, Mas, saya soal saya dapat lihat. Yang lain soalnya kelihatan atau tidak? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke. Sir. Kelihatan, sir. Di teman kamu kelihatan kok, di kamu tidak? Ini saya di saya tidak, Pak. Dewi nomor 2. Iya, Pak. Ini, I was sure that the employer blah 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 me after receiving my resume. Jawab saja. Saya mau jawab cepat saja ya. Saya tidak mau terlalu lama. Ini habis waktu kita nanti untuk ini saja. A atau B, Dewi? Apa? Oke, A. A. Nomor 3, Muhammad Zulkarnain. A atau B? Izin, Pak. Pak tidak dapat lihat. Ini. Layar gelap, Pak. Layar kamu gelap kok begitu? Teman-teman yang lain bagaimana? Dapat lihat. Itu bagaimana kamu setting Boleh, itu? sir. Saya mulai, Pak. Tidak dapat lihat, Pak. Tidak dapat lihat, Pak. Bentar coba saya stop dulu. Tidak dapat lihat soal, Pak. Nah, saya juga tidak, Pak. Saya ulang share screen. Nah, sekarang sudah tidak? Ya, sudah, Pak. Sudah. Oke, Muhammad Zulkarnain nomor 3. Langsung A atau B? Saya cuma butuh 10-15 detik waktu kalian. Langsung A atau B? Akan? Oke, B. Oke, jawab dalam bahasa Inggris ya. Jangan A, B, A, B. Ya. Ririn. Number 4. Yap. Yes, sir. Kalian ini belajar mata kuliah apa sih? Kok masih sempat-sempatnya pakai bahasa Indonesia kalau saya tanya loh? Sedikit-sedikit kalian harus menggunakan bahasa Inggris lah. Ya. Oke. Ririn, number 4. A or B? B. Oke, B. Number 5. B. Salma. Cepat. B, sir. Oke, B. Jangan bilang, saya tidak mau lagi dengar kalian bilang sir ya. Sir. Coba semua bilang sir. 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 Itu kalian salah. Kalau bilang sir. Apa sir? Pasir. Sir. Oke, number 6. Vina Apriani. Yes, sir. Oke. A. A. Oke. Oke, thank you. Maria, nomor 7. A or B? Maria Agnes. Turn on your microphone, Maria. I cannot hear your voice. Yes, sir. Okay.
Number 7, A or B? Cepat, cepat, cepat. Be B, quick. sir. B, okay. Number 8. Number 8. Junita. Junita. Ya, sir. A or B? Sir. Ya? A or B? Sir. B, okay. Terakhir, Markus. A or B? B, sir. Oke, B. Berarti kamu tidak betul-betul tidak perhatikan tadi materi. Sudah jelaskan para itu he, she, it. He, she, it itu pasangannya was atau were? Markus. Tadi saya sudah jelaskan sampai mulut berbusa-busa, lidah mau putus. Oke, jadi ingat kalian dapat tadi nomor berapa? Kita cek. Nah ini, siapa yang jawab nomor 1 tadi jawabannya benar. Nomor 2 tadi jawabannya salah. Ya, harusnya B. Nomor 3 benar. Nomor 4 tadi siapa yang jawab itu? Salah. Harusnya A. Nomor 5, it should be A. Number 8, it should be A. Number 9, it should be A. Ya. Oke. Lanjut. Ini latihan soal yang terakhir untuk simple present tense. Saya share screen dulu. Sudah bisa dilihat? Can you see it? Yes, sir. Yes, sir. Oke. Jangan ragu-ragu juga bilang sure-nya. Sir. Lucu loh kalau kalian yang bilang sir-nya lidah seperti tak gulung-gulung di dalam. Sir. Oke, itu. Good. Oke. Pina Priani tadi sudah ya. Apa lagi nih? Oke, Albert. Number 1. A or B? Yes, sir. Number 1, A or B? A. Oke, A. Number 2, Nadila. Halo, Nadila. B, sir. Oke, B, oke. Suara kamu melengking juga ya. Number 3, Rizky Anissa. A, sir. Oke, A. Number 4, Sri Artati. A, sir. Oke, A, oke. Number 5, Yusran. Wah, Yusran baru pulang sholat Jumat mungkin ini. Bukan, sir, aku lagi di rumah. Oke, Yusran number 5, A or B? B, sir, B. Oke, thank you Yusran. Number 6, it goes to Sarwila. Sarwila, ya? A or B, Sarwila? Go. A,
Aisyah. Oke, thank you. Selanjutnya, Adin. Number 7, Adin. Yes, sir. Number 7. A or B? B. Oke, B. Itu siapa yang adiknya habis dipukul itu? Number 8, Delicia. Aisyah. Oke, A. Number 9, Orpa. B. Oke, thank you. Last, Muhammad Yasin. Number 10, A or B? Yes, sir. Ya, Iron nomor. Muhammad Yasin. A B. or B? B, sir. B. B. Oke, B. Oke, kita cek jawabannya. Oke, bisa dilihat. Oke, nomor 1 benar. Nomor 2 benar. Nomor 3 salah. Siapa tadi yang jawabin nomor 3? Silakan pelajari ulang materinya. Nomor 4 juga salah. Nomor 5 benar. Nomor 6 correct. Number 7 incorrect. Salah. Number 8 benar. 9, 10 benar. Oke. Ya. Oke. Jadi ini untuk materi hari ini. Jadi saya harap semuanya kembali diperhatikan ya materinya tentang materi kita hari ini. And ketua kelas 1A siapa? Ketua kelas 1A dan 1B. 1A dan 1B. Oke. Oke, 1A dan 1B silahkan note catat mahasiswa yang tidak hadir hari ini. Ya. Silahkan dicatat mahasiswa yang tidak hadir hari ini. Silahkan dicatat kemudian dikirimkan ke saya lewat chat pribadi. Begitu juga dengan kelas 1B. Tadi mengerti ini ya? Oke. Termasuk mahasiswa yang katanya sudah keluar, sudah tidak kuliah lagi. Itu di kelas berapa tadi? Itu di kelasnya Nurlela 1B ya? 1A. Oke, kalau di 1B ada mahasiswanya juga yang hilang jejak kah? Iya, Syah. Berapa orang? 3. Ada 3, oke. Jadi berikan nanti keterangan nama-nama yang sudah tidak kuliah lagi dan nama-nama yang tidak hadir hari ini atau absen, ya. Bisa dimengerti ketua kelas A dan B? Oke. So I would like to say thank you. Terima kasih untuk kehadiran kalian hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Thank you for your nice attention. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya harap minggu depan kita bisa bahas materi yang lain lagi, dan itu pasti. Dan saya mau mahasiswa-mahasiswa yang tidak hadir hari ini harap hadir minggu depan. Dan itu jadi tugas dan tanggung jawab dari masing-masing ketua kelas, ya. Jadi tolong ketua kelasnya disampaikan ke temannya yang tidak hadir hari ini untuk hadir minggu depan, ya. Karena
absensinya itu sudah mulai running, sudah mulai jalan, start from this week. Mulai minggu ini. So, thank you for today. Saya harap semua tetap jaga kesehatan, jaga jarak, karena kalian tetap berada di dalam periode LDR. Kalian tahu LDR itu apa? Tidak tahu, Sir. Oke, lockdown relationship. Makanya gaul-gaul sedikit, jangan di dalam kamar kos saja. Oke, karena ini masih PPKM ya. PPKM pelan-pelan kalian merindu. Jadi semuanya harus jaga jarak, jaga kesehatan, dan tetap semangat kuliah. Oke, thank you for today. Ya, terima kasih untuk hari ini. See you next week and tetap belajar. Oke, see you. Bye. Thank you, Sir. Okay, you're welcome. Goodbye. See you. Okay. Sir.